Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan Ibu PS tentunya dalam mata pelajaran ekonomi. Minggu lalu kita telah membahas masalah pokok ekonomi, yaitu masalah pokok ekonomi klasik dan modern. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita dari pertemuan yang lalu, yaitu tentang sistem ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan penuh semangat dan sukacita, kalian diharapkan mampu mengetahui apa itu sistem ekonomi dan sistem perekonomian yang ada di Indonesia. Kalian juga diharapkan mampu dengan tulus, jujur, meningkatkan kegiatan ekonomi dengan belajar yang berpedoman pada sistem ekonomi negara kita, yaitu sistem ekonomi Pancasila. Untuk lebih jelasnya lagi, simak video pembelajaran berikut ini. Masih ingat kan anak-anak, minggu lalu kita ngebahas masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi itu terdiri menjadi dua, yaitu masalah pokok ekonomi klasik dan masalah pokok ekonomi modern. Masalah pokok ekonomi klasik, permasalahannya adalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, sedangkan masalah pokok ekonomi modern, apa barang yang akan dijual, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa barang itu akan diproduksikan. Nah, dari masalah pokok ekonomi itu dipecahkanlah ke dalam sistem ekonomi. Jadi untuk hari ini kita membahas sistem ekonomi. Jadi sistem ekonomi ini dikelompokkan jadi beberapa macam. Yang pertama kita akan bahas dulu sistem ekonomi tradisional. Apa itu sistem ekonomi tradisional? Jadi sistem ekonomi tradisional ini yang sangat tergantung dengan alam. Ciri-cirinya, yang pertama, teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Jadi, masyarakat itu memiliki keahlian dalam bertani. Nah, dari keahliannya itu diturunkan kepada anaknya. Nah, anaknya itu tadi diturunkan lagi kepada anaknya lagi. Berarti, dari anak ke cucu diturunkan dalam mempelajari teknik produksinya tanpa adanya pendidikan. Mereka tidak ada pendidikan, tetapi dari orang tua atau kakek nenek moyang mereka. Nah, yang kedua, hanya sedikit menggunakan modal. Nah, mereka lebih menggunakan kekayaan alam. Jadi, alam itu sangat mereka manfaatkan dengan baik untuk konsumsi mereka dalam kehidupan sehari-hari, untuk kehidupan atau kelangsungan hidup mereka. Pertukaran dilakukan dengan sistem barter. Jadi, sistem jual beli, tukar menukar barang. Masih menukarkan barang, tidak dengan uang. Belum mengenal pembagian kerja. Nah, di sini belum ada istilahnya dalam pekerjaan, tidak ada. Mereka semua sangat tergantung dengan alam, dan apa yang mereka konsumsi ya dari alam, apa yang mereka produksi ya dari alam. Kemudian masih terikat dengan tradisi. Jadi adat istiadat dalam ekonomi tradisional ini masih sangat kental. Tanah merupakan tumpuan-tumpuan kegiatan produksi dan kemakmuran. Kenapa? Tanah segalanya bagi mereka yang menggunakan sistem ekonomi tradisional ini. Jadi kalau misalnya tanah itu atau tempat tinggal mereka tidak lagi memenuhi kebutuhan mereka, maka mereka akan berpindah tempat. Nah, kelebihannya mendorong hubungan kerjasama dan kerukunan sehingga terdapat keselarasan antar individu. Yang kedua, barang yang dihasilkan untuk kelangsungan hidup masyarakatnya sehingga mengurangi pemborosan. Nah, di sini masyarakat sangat menggunakan alam itu dengan baik dan benar. Nah, yang ketiga, adat istiadat dan tradisi relatif terjaga. Tadi sudah Ibu jelaskan. Yang keempat, alam relatif terjaga karena masyarakat cenderung menjaga kelestarian alam sekitarnya. Nah, mereka itu sangat tidak merusak alam, mereka sangat menjaga. Nah, kekurangannya lebih rentan karena tergantung kepada kondisi alam. Jadi, produksinya terbatas, nakku. Ketika alam tidak memproduksi apapun, mereka harus berpindah tempat lagi ke
tempat yang lain agar dapat memenuhi kebutuhan mereka. Nah, yang kedua, standar hidup masyarakatnya relatif rendah. Nah, keinginan untuk kaya, mapan, berpoya-poya tidak ada. Mereka hanya mementingkan makan untuk makan sudah cukup, begitu saja. Nah, ini teknologi yang digunakan saat sederhana, masih menggunakan tradisional, masih menggunakan alat-alat tradisional yang sederhana mungkin. Nah, cenderung menolak perubahan sehingga masyarakat kurang berkembang. Sistem ekonomi komando. Nah, sistem ekonomi komando atau terpusat adalah sistem ekonomi di mana pemerintah memegang peranan paling penting atau dominan dalam mengatur kegiatan ekonomi. Nah, kita lihat ciri-ciri sistem ekonomi komando. Semua alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara sehingga hak milik perorangan hampir tidak ada. Contoh, tidak bisa memiliki tanah sertifikat. Tanah kan merupakan faktor produksi. Jadi, semua faktor produksi dikuasai negara. Tidak ada hak pribadi, semua yang kita punya adalah hak negara. Yang kedua, pekerjaan yang tersedia dan siapa yang akan bekerja ditentukan oleh pemerintah. Rakyat tidak memiliki kebebasan untuk bekerja. Jadi nakku, rakyat tidak memiliki kebebasan untuk bekerja. Yang tinggal di negara yang menggunakan sistem ekonomi komando ini, dia tidak boleh memiliki cita-cita. Jadi kita tidak bisa memilih kita akan mau bekerja sebagai apa. Tidak bisa, kita sudah ditentukan negara pekerjaan kita apa di kemudian hari. Seperti itu. Kemudian kebijakan perekonomian diatur oleh pemerintah. Semua kegiatan ekonomi diatur oleh negara, semuanya campur tangan pemerintah. Nah, kelebihannya, pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, atau berbagai keburukan ekonomi lainnya. Dalam ekonomi komando ini, jarang yang dinamanya terjadi krisis ekonomi, bahkan pengangguran sangat jarang di negara tersebut. Yang kedua, pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan sehingga pasar barang negeri berjalan lancar. Nah, kebijakan untuk ekspor ditentukan negara lebih terjamin. Kemudian relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Kenapa? Iya, karena pemerintah menjamin warga negaranya tidak ada yang pengangguran dan pendapatan masyarakatnya juga terjamin. Tidak ada pengangguran, tidak sulit untuk mencari uang. Nah, yang terakhir, jarang terjadi krisis ekonomi karena kegiatan ekonominya diatur oleh pemerintah, sehingga pemerintah sangat bertanggung jawab terhadap negaranya. Kelemahannya, mematikan inisiatif individu untuk maju, sebab segala kegiatan ekonomi yang diatur secara terpusat. Nah, segala kegiatannya diatur, tidak dapat meluangkan ide-ide kreatif. Misalnya kalau suatu masyarakat itu ingin meluangkan ide-idenya untuk lebih maju, untuk lebih kreatif, tidak bisa, karena mereka tidak berhak untuk mengelola kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Nah, yang kedua, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Masyarakat tidak boleh bekerja sesuai keinginan mereka karena pekerjaan itu sudah diatur oleh negara, nakku. Jadi kalau misalnya kamu ingin kerja tidak sesuai dengan apa yang diberikan negara, kamu harus siap menerimanya kalau tinggal di negara yang menggunakan sistem ekonomi komando ini. Nah, yang ketiga, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki sumber daya. Nah, tidak bebas dalam memiliki hak, dalam memiliki harta juga tidak bebas. Jadi misalnya jika kita punya tanah, kita tidak mempunyai sertifikat tanahnya. Jadi kalau misalnya negara ingin pakai tanah itu tadi, harus wajib kita berikan lagi kepada negara. Harus wajib kita kembalikan. Nah, sekarang kita masuk ke sistem ekonomi pasar. Ciri-cirinya, semua sumber produksi
menjadi milik masyarakat. Nah, berbeda dengan sistem ekonomi komando, di sini di sistem ekonomi pasar ini air, tanah, atau alat produksi yang lainnya dikuasai oleh masyarakat, diperbolehkan. Nah, yang kedua, pemerintah tidak campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu yang memberi pekerjaan dan yang bekerja. Jadi terbagi menjadi dua golongan. Ada yang membuka lowongan pekerjaan dan ada yang bekerja. Nah, yang keempat, timbulnya persaingan dalam masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat diberi kebebasan untuk memperoleh pasar produksi. Nah, di mana masyarakat bersaing untuk saling membuat barangnya berkualitas dan bermutu tinggi. Nah, kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Karena kenapa? Karena masyarakat berlomba-lomba untuk mencapai target, yaitu untuk mencari laba atau keuntungan. Produksinya akan semakin bagus, semakin bermutu, sehingga masyarakat akan membelinya semakin banyak. Dan mereka juga akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, kelebihannya yang pertama, menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Nah, jadi masyarakat itu memiliki kebebasan untuk apa yang mereka inginkan, seperti itu. Apa yang mereka inginkan, mereka bebas berkreasi, mereka bebas membuka usaha, membuka peluang, mereka sangat bebas. Nah, yang kedua, setiap individu bebas untuk memiliki sumber-sumber daya produksi. Nah, apapun yang mampu masyarakat dibeli. Apapun yang mereka mampu beli, dibeli. Tidak ada keterbatasan, tidak ada seperti sistem komando tadi, semuanya diatur negara. Ini kalau misalnya kita punya uang, kita mau misalnya beli baju, beli laptop, beli HP, boleh-boleh saja. Yang ketiga, timbulnya persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu berlomba-lomba untuk produksinya berkualitas dan bermutu tinggi, sehingga perusahaannya atau kegiatan konsumsinya itu banyak yang membeli. Nah, yang keempat, menghasilkan barang-barang bermutu tinggi. Jadi, dalam sistem ekonomi pasar ini, jika tidak bermutu tinggi maka tidak laku. Jadi masyarakat berlomba-lomba untuk mengeluarkan produksinya yang bagus dan yang bermutu dan berkualitas. Yang terakhir, efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan didasarkan atas motif mencari keuntungan atau mencari laba. Kelemahannya, sulit melakukan pemerataan pendapatan. Kenapa? Karena masyarakatnya terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, pemberi pekerjaan dan yang bekerja. Jadi, sulit untuk pemerataan pendapatan. Karena yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Nah, yang kedua, pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi golongan pekerja. Jadi kebanyakan para pekerja ini sangat mengeksploitasi golongan pekerjanya. Upahnya mungkin tidak sesuai dengan hasil atau tenaga yang dia berikan. Nah, yang ketiga, sering muncul monopoli yang merugikan masyarakat. Yang keempat, sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya individu. Sistem ekonomi campuran. Nah, kita akan membahas sistem ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi campuran suatu sistem pasar dari alokasi sumber daya dan perdagangan kebijakan pasar di mana ikut campur tangan pemerintah dan swasta. Nah, ciri-cirinya, pemerintah dan swasta melakukan kegiatan perekonomian. Jadi, pemerintah dan swasta melakukan kegiatan perekonomian baik sebagai produsen dan konsumen. Nah, kedua, tatanan ekonomi merupakan mekanisme pasar, namun masih terdapat campur tangan pemerintah. Jadi, undang-undang harga eceran tinggi rendahnya itu diawasi atau masih ada campur tangan pemerintah. Walaupun kegiatan ekonomi masyarakat dibebaskan kepada
masyarakatnya. Terjadi persaingan dalam perekonomian, namun pemerintah tetap melakukan pengawasan. Kenapa? Karena pemerintah masih bisa mengendalikan kegiatan ekonominya, masih bisa mengawas kegiatan ekonominya, monopoli juga masih bisa dikendalikan oleh siapa? Oleh pemerintah. Kelebihan dari sistem ekonomi campuran ini yang pertama, terjaminnya kestabilan ekonomi. Kenapa? Karena pemerintah mengatur kegiatan ekonomi, sedangkan masyarakatnya juga bebas berinovasi atau berkreativitas dalam kegiatan ekonomi. Nah, yang kedua, pemerintah dapat lebih fokus untuk menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, di sini mikro yang dimaksud yaitu kegiatan-kegiatan masyarakat yang bergerak dalam proses jual beli dalam kegiatan ekonomi. Nah, misalnya dalam pemerintah itu menggerakkan misalnya telekomunikasi, PLN, perhubungan, dan kereta api. Sedangkan mikro kecil itu adalah masyarakat-masyarakat yang mempunyai inovasi atau ide-ide kreatif untuk mengembangkan usahanya. Nah, yang ketiga, terdapat kebebasan berusaha sehingga mampu mendorong kreativitas dan inisiatif masyarakat. Jadi kalau misalnya dalam kegiatan ekonomi campuran ini, jika masyarakat mempunyai ide atau inovatif untuk mengembangkan usahanya, maka diberikan kebebasan, tapi masih ditinjau juga oleh pemerintah. Nah, yang keempat, terdapat pengakuan atas hak milik individu terhadap sumber daya produksi meskipun ada pembatasan. Jadi di sini ada hak individu, hak untuk misalnya bekerja, hak untuk memiliki usaha, tetapi masih dalam pengawasan pemerintah. Jadi di sini tidak ada kekangan. Misalnya kalau ada hak untuk berjualan, ada hak untuk membuka toko dan lain sebagainya, tapi masih dalam pembatasan-pembatasan pemerintah. Kekurangannya, terdapat kesulitan untuk melakukan batas kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta. Yang kedua, terdapat kesulitan untuk menentukan batas sumber produksi yang dapat dikuasai pemerintah dan swasta. Mengenal sistem perekonomian di Indonesia. Jadi, sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem yang dianut oleh bangsa Indonesia. Nah, sistem ekonomi ini memberikan kebebasan berusaha kepada setiap warga negara masyarakat dalam batas dan syarat tertentu. Nah, sistem perekonomian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Nah, nilai-nilai dasar perekonomian di Indonesia yaitu kekeluargaan, gotong royong, kerjasama, keadilan, dan kemandirian. Jadi, setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan adalah kegiatan bersama atau gotong royong yang lebih fokus untuk mengedepankan ikatan kekeluargaan. Nah, kemudian negara menguasai berbagai macam kegiatan produksi yang bersifat strategis dan penting untuk banyak orang. Nah, alasan negara untuk menguasai kegiatan produksi masyarakat yaitu untuk kemakmuran masyarakat. Jadi kegiatan sistem ekonomi perekonomian di Indonesia itu semuanya untuk kemakmuran masyarakatnya. Pemerintah Indonesia juga berhak mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta secara umum agar terhindar dari praktik penipuan, monopoli, dan mafia perdagangan. Apa tujuannya itu, Bu? Yaitu tujuannya untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian materi kita pada hari ini. Bu harap kalian semua dapat mengerti dan tetap semangat belajar walau dalam keadaan COVID-19. Kalian tetap harus semangat di rumah dan tetap semangat. Salam SFD.